Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah analisis kompleks Rombel A dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kartono MSI. Kelompok 9 beranggotakan yang pertama Khosiatun Khairiyah NIM 019, kemudian Eriza Fitri NIM 024 dan Tessa Oktavia NIM 043. Kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang fungsi elementer 2. Dalam fungsi elementer 2 ini akan dibahas mengenai yang pertama fungsi hiperbolik, kemudian fungsi inverse trigonometri, dan fungsi inverse hiperbolik. Untuk yang pertama, fungsi hiperbolik. Definisi fungsi kompleks hiperbolik yakni cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z dibagi 2. Sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z dibagi 2. Tangen hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z dibagi cos hiperbolik Z. Selanjutnya, kotangen hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z dibagi sin hiperbolik Z. Selanjutnya, sek hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Dan cosek hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Dengan demikian, cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z merupakan fungsi utuh, yakni analitik di seluruh bidang kompleks, dan derivatif atau turunannya adalah yang pertama, turunan dari cos hiperbolik Z adalah sin hiperbolik Z, dan turunan dari sin hiperbolik Z adalah cos hiperbolik Z. Selanjutnya, fungsi tangen hiperbolik Z dan sek hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari cos hiperbolik Z. Sedangkan kotangen hiperbolik Z dan cosek hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari sin hiperbolik Z. Kemudian, derivatif atau turunannya adalah yang pertama, turunan dari tangen hiperbolik Z sama dengan sek hiperbolik kuadrat Z. Turunan dari kotangen hiperbolik Z sama dengan min kosek hiperbolik kuadrat Z. Selanjutnya, turunan dari sek hiperbolik Z adalah min sek hiperbolik Z dikali tangen hiperbolik Z. Dan turunan dari kosek hiperbolik Z adalah min kosek hiperbolik Z dikali kotangen hiperbolik Z. Selanjutnya, mengingat definisi tadi, definisi dari cos hiperbolik Z, sin hiperbolik Z, dan mengingat definisi dari cos Z, definisinya yakni cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2, dan mengingat definisi dari sin Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ dibagi 2I, diperoleh sifat bahwa cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Selanjutnya, sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z, cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, dan sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Buktinya tertera seperti di layar. Yang pertama, bukti dari cos hiperbolik IZ. Kita gunakan definisi cos hiperbolik Z, definisinya seperti ini. Sehingga ketika cos hiperbolik IZ didefinisikan menjadi E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dibagi 2. Nah, ini sama dengan definisi dari cos Z, sehingga cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Selanjutnya, sin hiperbolik IZ. Definisi dari sin hiperbolik Z sendiri adalah seperti ini. Kemudian kita definisikan sin hiperbolik IZ menjadi E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ dibagi 2 sama dengan kita kalikan dengan I per I menjadi
I kali E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ dibagi 2I. E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I sendiri adalah definisi dari sin Z, sehingga menjadi I kali sin Z. Sehingga sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Selanjutnya cos IZ. Definisi dari cos Z sendiri adalah seperti ini. Kemudian ketika kita definisikan cos IZ menjadi E kali E pangkat I kali IZ ditambah E pangkat min I kali IZ per 2. I kali I adalah I kuadrat sendiri adalah min 1, sehingga E pangkat min Z ditambah E pangkat Z per 2. E pangkat Z plus E pangkat min Z per 2 sendiri adalah definisi dari cos hiperbolik Z, sehingga cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z. Selanjutnya sin IZ. Definisi dari sin Z sendiri adalah seperti ini. Kemudian ketika kita definisikan sin IZ menjadi E pangkat I IZ dikurangi E pangkat min I IZ per 2I. I kali I sendiri adalah I kuadrat. Kemudian I kuadrat sama dengan min 1. Kemudian ini kita kalikan dengan I per I, sehingga menjadi I kali E pangkat I IZ min E pangkat min I IZ per 2I kuadrat. Tadi I kuadrat itu adalah min 1, sehingga 2 kali min 1 adalah min 2. Min 2. Selanjutnya I IZ menjadi E pangkat min Z dan min I IZ menjadi E pangkat Z. Kemudian kita kalikan M pangkat min IZ dikurangi E pangkat Z dikalikan dengan min, sehingga menjadi I kali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z per 2. E pangkat Z min E pangkat min IZ per 2 sendiri adalah definisi dari sin hiperbolik Z, sehingga diperoleh sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Selanjutnya sifat yang pertama, yakni identitas dasar hiperbolik, yakni cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1. Buktinya cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z. Definisi dari cos hiperbolik Z sendiri adalah E pangkat Z ditambah E pangkat min Z dibagi 2. Kita kuadratkan menjadi 1/4 E pangkat 2Z min 2 ditambah E pangkat min 2Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z. Definisi dari sin hiperbolik Z seperti tadi yang telah dicantumkan tadi, kita kuadratkan menjadi 1/4 kali E pangkat 2Z min 2 ditambah E pangkat min 2Z. Kita kurangkan ini, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya cos hiperbolik min Z sama dengan cos hiperbolik Z. Buktinya tadi berdasarkan definisi dari cos hiperbolik Z, maka cos hiperbolik min Z menjadi 1/2 kali E pangkat min Z ditambah E pangkat min Z menjadi 1/2 kali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Ini adalah definisi dari cos hiperbolik Z, hasilnya menjadi positif. Selanjutnya, sin hiperbolik min Z sama dengan min sin hiperbolik Z. Buktinya adalah berdasarkan definisi dari sin hiperbolik Z, maka sin hiperbolik min Z menjadi 1/2 E pangkat min Z dikurangi E pangkat min Z menjadi min setengah E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Ini sama dengan min sin hiperbolik Z. Selanjutnya, dengan menggunakan identitas trigonometri diperoleh bahwa sin I kali Z plus W sama dengan sin IZ plus IW sama dengan sin IZ cos IW ditambah cos IZ sin IW.
Dan I sin hiperbolik Z plus W sama dengan I sin hiperbolik Z cos hiperbolik W tambah I cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. Selanjutnya, sin hiperbolik Z plus W sama dengan sin hiperbolik Z cos hiperbolik W ditambah cos hiperbolik Z sin hiperbolik W. Demikian juga diperoleh bahwa cos hiperbolik Z plus W sama dengan cos hiperbolik Z kali cos hiperbolik W dikurangi sin hiperbolik Z sin hiperbolik W. Contohnya, tentukan nilai Z sehingga cos hiperbolik Z nilainya adalah setengah. Penyelesaiannya, cos hiperbolik Z berdasarkan definisi ialah E pangkat Z tambah E pangkat min Z per 2. Nilai dari cos hiperbolik Z adalah setengah. Nah, kemudian ini ekuivalen dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z sama dengan 1. Ekuivalen dengan kedua ruas ini dikalikan dengan E pangkat Z sehingga menjadi E pangkat 2Z tambah E pangkat 0 dikurangi E pangkat Z. Kemudian E pangkat Z di ruas kanan pindah ke ruas kiri sehingga menjadi E pangkat 2Z dikurangi E pangkat Z ditambah E pangkat 0 itu adalah 1 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan bahwa E pangkat Z itu adalah T. Maka kita peroleh bahwa T kuadrat dikurangi T ditambah 1 sama dengan 0. Kita cari nilai T itu berapa dengan menggunakan rumus ABC, yakni T1 2 sama dengan 1 plus minus akar 1 dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 dibagi 2 dikali 1. Diperoleh 1 plus minus akar min 3 dibagi 2 sama dengan 1 plus minus I akar 3 per 2. Jadi E pangkat Z sama dengan T1 sama dengan 1 plus I akar 3 per 2 atau T2 sama dengan 1 min I akar 3 per 2. Kemudian kita cari Z-nya sehingga diperoleh bahwa Z sama dengan ln 1 plus I akar 3 per 2 atau Z sama dengan ln 1 min I akar 3 per 2. Selanjutnya adalah fungsi inverse trigonometri. 2. Fungsi inverse trigonometri. Definisi fungsi inverse trigonometri. Pertama, sin min 1Z sama dengan min I log IZ plus dalam kurung 1 min Z kuadrat pangkat 1 per 2. Atau sama juga artinya dengan sin min 1Z sama dengan min I log akar dari IZ plus dalam kurung 1 min Z kuadrat. Kedua, cos min 1Z sama dengan min I log Z plus I dalam kurung 1 min Z kuadrat pangkat 1 per 2. Tan min 1Z sama dengan I per 2 log dalam kurung I plus Z per dalam kurung 1 min Z. Turunannya yaitu D sin min 1Z per DZ sama dengan 1 per dalam kurung 1 min Z kuadrat pangkat 1 per 2. D cos min 1Z per DZ sama dengan min 1 per dalam kurung 1 min Z kuadrat pangkat 1 per 2. D tan min 1Z per DZ sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus Z kuadrat. Contohnya yaitu tentukan nilai cos min 1I. Jawab, misalkan Z sama dengan cos min 1I, maka cos Z sama dengan I. Ekuivalen dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2 sama dengan I. Ekuivalen dengan E pangkat IZ plus E min IZ sama dengan 2I. Kedua ruas kita kalikan dengan E pangkat IZ sehingga ekuivalen dengan E pangkat IZ plus E pangkat 0 sama dengan E pangkat IZ 2I. Ekuivalen dengan E pangkat 2IZ min 2 I E pangkat IZ plus 1 sama dengan 0.
ekivalen dengan dalam kurung EIZ pangkat 2 min 2 IE pangkat IZ plus 1 sama dengan 0. Diandaikan P sama dengan E pangkat IZ, maka P pangkat 2 min 2 IP plus 1 sama dengan 0. Dengan rumus ABCD, B 1,2 sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan 2I plus min akar dari dalam kurung min 2I pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali 1 sama dengan 2I plus min akar dari 4 dikurang 4 per 2 sama dengan 2I plus min 2I akar 2 per 2 sama dengan 1 plus min I akar 2, menyebabkan P sama dengan E pangkat IZ sama dengan I plus min I akar 2. EIZ sama dengan I plus min I akar 2, ekivalen dengan IZ sama dengan ln N dalam kurung I plus min I akar 2, ekivalen dengan Z sama dengan 1 per I ln N dalam kurung I plus min I akar 2. Jadi Z sama dengan cos min 1I sama dengan 1 per I ln N dalam kurung I plus min I akar 2. Yang ketiga, fungsi inverse hiperbolik. Seperti halnya inverse fungsi trigonometri, dengan cara serupa dengan cara fungsi inverse trigonometri, kita dapat memperoleh fungsi inverse hiperbolik. Sehingga diperoleh definisi fungsi inverse hiperbolik, yaitu inverse sin hiperbolik sama dengan integer z ditambah z kuadrat ditambah 1 pangkat 1 per 2. Inverse cos hiperbolik sama dengan integer z ditambah z kuadrat dikurang 1 pangkat 1 per 2. Yang ketiga, inverse tan hiperbolik sama dengan 1 per 2 kali integer 1 tambah z per 1 min z. Dan diperoleh turunannya, yaitu untuk turunan sin hiperbolik, yaitu 1 per akar z kuadrat ditambah 1. D per dz dari inverse cos hiperbolik sama dengan 1 per akar kuadrat dikurang 1. Dan D per dz dari inverse tan hiperbolik sama dengan 1 per 1 kurang z kuadrat. Nah, kita memiliki pembuktian dari inverse fungsi hiperbolik. Pertama, pembuktian inverse fungsi sinus hiperbolik. Diketahui fungsi f R menuju R, di mana fx sama dengan sin hiperbolik x. Ambil sebarang x1, x2 elemen bilangan real, di mana x1 tidak sama dengan x2. Jelas, fungsi x1 dikurang fungsi x2 sama dengan sin hiperbolik x1 dikurang sin hiperbolik 2, sama dengan e pangkat x1 dikurang e pangkat min x1 per 2 dikurang e pangkat x2 min e pangkat min x2 per 2, sama dengan buka kurung e pangkat x1 dikurang e pangkat x2 ditambah e pangkat min x2 dikurang e pangkat min x1 per 2 tidak sama dengan 0. Jadi fungsi f merupakan fungsi tersatu-satu. Berikutnya ditunjukkan f fungsi ada. Ambil sebarang x elemen bilangan real, tulis x sama dengan sin hiperbolik y untuk suatu y elemen bilangan real. Tulis x sama dengan sin h hiperbolik y untuk suatu y elemen bilangan real. Jelas x sama dengan e pangkat y kurang e pangkat min y per 2, di mana 2x sama dengan e pangkat y kurang e pangkat min y. Lalu 2x kali e pangkat y sama dengan e pangkat y buka kurung e pangkat y kurang e pangkat min y. Di sana kita mengali kedua ruas dengan e pangkat y. Lanjut, 2 pangkat
2x kali E pangkat Y sama dengan E pangkat 2Y min 1. E pangkat 2Y dikurang 2x E kali pangkat Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sana, dengan langkah-langkah tersebut, kita peroleh E pangkat Y sama dengan X min akar X pangkat 2 ditambah 1, atau E pangkat Y sama dengan X ditambah X akar X kuadrat ditambah 1. Jelas, E pangkat Y sama dengan X tambah akar X kuadrat ditambah 1. Sehingga sama dengan Y sama dengan integer X ditambah akar X kuadrat ditambah 1. Jadi, terbukti inverse sin hiperbolik sama dengan integer X ditambah akar X kuadrat ditambah 1, atau sama dengan integer buka kurung X ditambah X kuadrat ditambah 1 pangkat 1/2. Nah, selanjutnya pembuktian untuk fungsi kosinus hiperbolik. Fungsi f dari 0 menuju tak hingga menuju 1 menuju tak hingga. Fx sama dengan cos hiperbolik x memiliki inverse. Ambil sebarang x elemen 0 hingga selang tertutup 0 hingga tak hingga. Tulis x sama dengan cos hiperbolik y untuk satu y elemen dari selang tertutup 1 hingga tak hingga. Jelas x sama dengan e pangkat y ditambah e pangkat min y per 2. Jadi kita peroleh 2x sama dengan e pangkat y ditambah e pangkat min y. 2x e pangkat y sama dengan e pangkat y dikali e pangkat y tambah e pangkat min y. Di sini kita mengalih kedua ruas dengan e pangkat y. Lalu diperoleh 2x e pangkat y sama dengan e pangkat 2y ditambah 1. E pangkat 2y dikurang 2x e pangkat y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, buka kurung y kuadrat dikurang 2e pangkat y x ditambah x kuadrat dikurang buka kurung x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Lalu e pangkat y kurang x dikuadratkan kurang akar x kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan 0. E pangkat y sama dengan x dikurang akar x kuadrat dikurang 1, atau e pangkat y sama dengan x plus akar x kuadrat dikurang 1. Jelas, e pangkat y sama dengan x ditambah akar x kuadrat dikurang 1. Jadi, y sama dengan integer x ditambah akar x kuadrat dikurang 1. Jadi, di sini terbukti inverse cos hiperbolik sama dengan integer x ditambah akar x kuadrat kurang 1. Nah, selanjutnya, yang ketiga kita akan membuktikan inverse fungsi tangen hiperbolik. Dipunyai fungsi f, r menuju selang min 1,1, fx sama dengan tangen hiperbolik x. Ambil sebarang x1, x2 elemen bilangan real, di mana x1 tidak sama dengan x2. Jelas, fx min 1 kurang fx min 2 sama dengan tangen hiperbolik x1 dikurang tangen hiperbolik x2. Sama dengan, buka kurung, e pangkat x1 dikurang e pangkat min x1 dikali e pangkat x2 ditambah e pangkat min x2 dikurang e pangkat x2 dikurang e pangkat min x2 dikali e pangkat x1 ditambah e pangkat min x1 per e pangkat x1 ditambah e pangkat min x1 dikali e pangkat x2 ditambah e pangkat min x2 tidak sama dengan 0. Jadi, fungsi f merupakan fungsi satu-satu. Selanjutnya ditunjukkan f satu fungsi ada. Ambil sebarang x elemen bilangan real. Tulis x sama dengan tan hiperbolik y untuk y elemen dari selang min 1,1. Jelas, x sama dengan e pangkat y dikurang e pangkat min y per e pangkat y ditambah e pangkat min y. Lalu, x dikali buka kurung e pangkat y ditambah e pangkat min y sama dengan e pangkat y dikurang e pangkat min y. Lalu,
X E pangkat Y dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y sama dengan E pangkat Y dikali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y, di mana kedua ruas kita kali E pangkat Y. Selanjutnya, X dikali E pangkat 2Y ditambah 1 sama dengan E pangkat 2Y dikurang 1. Sama dengan E pangkat 2Y dikurang 1 dikurang X dikali E pangkat 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Sama dengan E pangkat 2Y dikurang X pangkat X kali E pangkat 2Y dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Sama dengan E pangkat Y pangkat 2 kurang X kali E pangkat Y pangkat 2 kurang X tambah 1 sama dengan 0. Sama dengan buka kurung 1 min X tutup kurung dikali E pangkat Y pangkat kuadrat sama dengan X tambah 1. E pangkat Y kuadrat sama dengan X tambah 1 per 1 min X sama dengan integer E pangkat Y kuadrat sama dengan integer 1 tambah X per 1 min X sama dengan 2Y integer E sama dengan integer 1 tambah X per 1 kurang X. 2Y sama dengan integer 1 ditambah X per 1 dikurang X. Y sama dengan 1 per 2 ln integer 1 tambah X per 1 min X. Nah, dari barusan kita telah mengetahui tentang fungsi inverse hiperbolik, yaitu sin hiperbolik, lalu inverse cos hiperbolik, dan inverse tan hiperbolik. Dari sana ada cabang fungsi yaitu Z kuadrat dikurang 1 pangkat 1 per 2. Lalu kita akan ubah Z dalam bentuk kutub, di mana Z sama dalam kutub yaitu akar R dikali E pangkat 1 pi. Maka Fz sama dengan untuk Z pangkat 1 per 2, maka akar bentuk kutubnya sama dengan R kali E pangkat I pi per 2. Untuk setiap Z kecuali Z sama dengan 0, maka fungsi ini bernilai 2. Nilai fungsi yang satu negatif dari fungsi yang lainnya. Untuk pi besar dari sama dengan 0 dan kurang dari 2pi, kedua fungsi ini adalah F1Z sama dengan akar R kali E pangkat I pi per 2, dan F2Z sama dengan akar R kali E pangkat I pi 2pi per 2 sama dengan min akar R kali E pangkat I pi per 2. Nah, dari sana kita lihat kalau F2Z sama dengan min F1Z. Fungsi F1Z dan F2Z dalam domain Z di mana R lebih dari 0 dan pi besar dari 0 dan kurang dari 2pi adalah cabang fungsi bernilai 2. Untuk Fz sama dengan Z pangkat 1 per 2. Nah, selanjutnya contoh soal. Contohnya, dengan rumus inverse fungsi kosinus hiperbolik secara langsung, solusi persamaan cos hiperbolik Z sama dengan 2 adalah, nah, kita jawab Z sama dengan inverse cos hiperbolik 2 sama dengan min I in 2 ditambah I kali akar 1 min 4 sama dengan integer min 2 plus minus akar 3 ditambah I kali pi ditambah 2np sama dengan integer 2 plus minus akar 2 ditambah 2n tambah 1 pi sama dengan plus minus integer 2 ditambah akar 3 tambah 2n tambah 1 kali pi, di mana n elemen bilangan Z. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.